Selamat siang, Ibu dosen penguji dan teman-teman. Pada kesempatan ini, saya Gabriela Syaran Alinggi dengan NIM 178114118 akan memaparkan rancangan penelitian saya yang berjudul Optimasi Asam stearat dan Trietanolamin pada krim antioksidan ekstrak metanol kulit buah pisang kepok Musa paradisiaca L, aplikasi desain faktorial. Nah, yang latar belakangi saya untuk melakukan penelitian ini adalah pada kehidupan saat ini terdapat banyak hal yang dapat memicu peningkatan radikal bebas. Nah, radikal bebas itu sendiri merupakan molekul yang mengandung satu atau lebih elektron yang tidak berpasangan, yang bersifat sangat reaktif dan tidak stabil, yang nantinya akan memulai reaksi berantai sehingga dapat merusak jaringan. Oleh sebab itu, diperlukan senyawa yang dapat meredam efek negatif dari radikal bebas, dan senyawa itu adalah senyawa antioksidan. Salah satu mekanisme kerja dari antioksidan terhadap radikal bebas adalah memutus reaksi berantai yang saya sebutkan tadi dengan mengikat radikal bebas dan mencegah amplifikasi senyawa radikal. Antioksidan ini dinamakan antioksidan sekunder. Contohnya itu ada vitamin A, vitamin C, vitamin E, dan juga senyawa fitokimia yang ternyata senyawa fitokimia ini bisa bersumber dari buah-buahan. Nah, buah pisang sendiri merupakan tanaman yang dapat tumbuh subur dan tersebar luas di Indonesia tanpa melewati musim-musim tertentu. Selama ini, setelah mengkonsumsi daging buah pisang, biasanya kita akan langsung membuang bagian kulitnya karena dianggap sebagai bagian yang tidak dapat digunakan atau tidak lagi bermanfaat. Padahal, menurut Rahmi, di dalam kulit buah pisang itu terkandung senyawa fitokimia yang dapat digunakan sebagai sumber antioksidan, dan senyawa fitokimia itu adalah flavonoid dan fenol. Nah, sejauh ini senyawa antioksidan tersebut biasanya diformulasikan dalam bentuk sediaan krim, gel, dan juga plaster patch. Salah satu komponen dalam sediaan krim yang berperan penting adalah emulgator, di mana emulgator ini akan berperan dalam kestabilan dan juga sifat kohesi antarmuka, serta akan mempengaruhi konsistensi dan penampakan dari sediaan kita. Nah, emulgator yang sering digunakan dalam sediaan krim diantaranya adalah kombinasi asam stearat dan triethanolamine yang termasuk dalam emulgator anionik. Nah, saat pembuatan sediaan krim, pastinya diharapkan diperoleh hasil akhir yang stabil, sehingga aman digunakan selama masa penyimpanan. Oleh sebab itu, diperlukan formula yang optimal untuk menjamin kestabilan dari sediaan krim yang kita buat. Nah, salah satu metode yang bisa digunakan adalah desain faktorial. Jadi desain faktorial ini memiliki efisiensi maksimum dalam memperkirakan efek utama dari setiap faktor dan level yang bervariasi. Jadi pada akhirnya diharapkan didapatkan formula yang optimal terhadap sediaan krim yang kita buat. Selanjutnya, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah yang pertama, apakah ekstrak metanol kulit buah pisang kepok Musa paradisiaca L mempunyai aktivitas sebagai antioksidan? Yang kedua, apakah ekstrak metanol kulit buah pisang kepok Musa paradisiaca L dapat diformulasikan dalam sediaan krim? Dan yang ketiga, apakah diperoleh formula optimal sediaan krim dengan menggunakan kombinasi asam stearat dan TEA? Dan tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama, mengetahui ekstrak metanol kulit buah pisang kepok Musa paradisiaca L mempunyai aktivitas sebagai antioksidan. Yang kedua, mengetahui ekstrak metanol kulit buah pisang kepok Musa paradisiaca L dapat diformulasikan dalam sediaan krim. Dan yang ketiga, mengetahui formula optimal sediaan krim dengan menggunakan kombinasi asam stearat dan TEA. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Untuk taksonomi tanaman pisang kepok bisa dilihat di layar. Dan untuk kandungan kimia kulit buah pisang kepok, jadi kulit buah pisang kepok ini mengandung flavonoid, fenolik, galokasetin, dopamin, karbohidrat, kalium, natrium, dan juga selulosa. Nah, untuk senyawa yang berperan sebagai antioksidan itu sendiri adalah flavonoid dan juga fenolik. Dan menurut Atun et al., kulit pisang jenis kepok itu mempunyai senyawa bioaktif jenis flavonoid 5674 tetrahidroksi 34 flavondiol yang lebih banyak dibandingkan dengan kulit buah pisang jenis lainnya. Oleh sebab itu, dalam penelitian ini digunakan pisang jenis kepok. Selanjutnya ada ekstraksi.
Jadi salah satu metode yang digunakan untuk mengekstrak adalah maserasi. Maserasi ini merupakan cara penyaриan sederhana yang dilakukan dengan merendam serbuk simplisia dalam cairan penyari pada suhu kamar dan terlindung dari cahaya. Pemilihan pelarutnya sendiri berdasarkan kelarutan dan polaritasnya untuk memudahkan pemisahan bahan dalam sampel. Selanjutnya adalah antioksidan. Antioksidan merupakan substansi yang melindungi sel-sel dari kerusakan akibat radikal bebas. Nah, kekuatan aktivitas antioksidan itu bisa dinilai berdasarkan nilai IC50-nya. Dengan kategori sangat kuat, apabila IC50 kurang dari 50 mg per liter, kuat ketika IC50 sebesar 50 sampai 100 mg per liter, sedang dengan IC50 100 sampai 150 mg per liter, lemah dengan IC50 150 sampai 200 mg per liter, dan sangat lemah dengan IC50 lebih dari 200 mg per liter. Jadi semakin rendah nilai IC50, kekuatan aktivitas antioksidannya semakin tinggi. Kemudian masuk ke uji aktivitas antioksidan. Jadi pengujiannya ini menggunakan reagen DPPH dengan kelebihan pengujiannya itu bisa dilakukan dengan cepat, sederhana, dan juga sampel dan bahan yang digunakan bisa dalam jumlah yang sedikit. Lalu untuk mengetahui seberapa besar aktivitas antioksidan dari ekstrak metanol kulit buah pisang kepok, digunakan parameter IC50. Nah, IC50 ini merupakan konsentrasi antioksidan yang memberikan efek penangkalan radikal bebas sebesar 50%. Kemudian desain faktorial. Nah, untuk desain faktorial ini digunakan untuk memprediksi pengaruh berbagai faktor terhadap sifat fisik dan stabilitas fisik sediaan krim. Nah, pada desain faktorial ini menggunakan dua faktor dan dua level dengan rumus L pangkat K, di mana L adalah level dan K adalah faktor. Lalu faktor yang digunakan itu adalah konsentrasi asam stearat dan juga konsentrasi triethanolamin. Kemudian untuk level yang digunakan ada level rendah dan level tinggi dari setiap bahan yang digunakan, yaitu asam stearat dan triethanolamin. Lalu uji sifat fisik krim. Nah, pengujian ini dilakukan untuk melihat penampilan fisik krim setelah dibuat dan juga saat penyimpanan. Nah, itu meliputi organoleptis, homogenitas, tipe krim, pH, viskositas, daya sebar, dan daya lekat. Lalu untuk uji stabilitas fisik krim ini meliputi sentrifugasi dan freeze-thaw cycle. Nah, untuk sentrifugasi ini untuk melihat stabilitas fisik krim terhadap gravitasi dan juga efek guncangan terhadap sediaan saat didistribusikan. Sedangkan untuk freeze-thaw cycle-nya itu untuk melihat pengaruh suhu terhadap sifat fisik krim yang sudah dibuat. Selanjutnya asam stearat. Jadi asam stearat ini dalam sediaan topikal bisa berfungsi sebagai emulsifying agent dan solubilizing agent. Nah, sebagai emulgator, konsentrasi asam stearat dalam sediaan topikal khususnya krim itu adalah 1-20%. Lalu triethanolamin juga berfungsi sebagai emulsifying agent dalam sediaan topikal dan untuk konsentrasinya sebagai emulgator adalah 2-4%. Masuk ke landasan teori. Jadi berdasarkan penelitian terdahulu dinyatakan bahwa ekstrak metanol kulit buah pisang kepok memiliki aktivitas sebagai antioksidan dengan kategori kuat. Senyawa yang berperan sebagai antioksidan pada ekstrak metanol kulit buah pisang kepok adalah flavonoid dan fenolik. Nah, salah satu komponen yang sangat berpengaruh terhadap kualitas fisik sediaan krim adalah emulgator, sehingga perlu dilakukan optimasi asam stearat dan triethanolamin menggunakan desain faktorial. Untuk hipotesisnya, yang pertama, ekstrak metanol kulit buah pisang kepok memiliki aktivitas antioksidan. Yang kedua, kombinasi asam stearat dan triethanolamin menghasilkan sediaan krim antioksidan ekstrak metanol kulit buah pisang kepok dengan sifat fisik yang baik. Masuk ke metode penelitian. Jenis dan rancangan penelitian saya ini adalah kuasi eksperimental yang menggunakan metode desain faktorial untuk mengetahui formula optimal sediaan krim dengan kombinasi asam stearat dan triethanolamin sebagai emulgator. Lalu untuk variabel penelitiannya,
Variabel bebasnya yaitu konsentrasi asam stearat dan triethanolamine. Variabel tergantungnya adalah sifat fisik dan stabilitas fisik sediaan krim ekstrak metanol kulit buah pisang kepok. Untuk pengacau terkendalinya adalah alat dan bahan yang digunakan, wadah, suhu ruangan, kecepatan pengadukan, lama pembuatan, dan proses maserasi. Dan pengacau tak terkendalinya adalah kelembapan udara saat pembuatan pengujian dan penyimpanan krim ekstrak metanol kulit buah pisang kepok. Lalu untuk definisi operasionalnya bisa dilihat di layar. Dan ini adalah alat dan bahan yang digunakan dalam penelitian ini. Nah, untuk tata cara penelitiannya, yang pertama dilakukan determinasi tanaman pisang. Jadi tanaman pisangnya itu dideterminasi di Laboratorium Biologi Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Terus yang kedua adalah pembuatan ekstrak metanol kulit buah pisang. Jadi langkah yang pertama adalah kulit buah pisang matang akan dikeringkan di oven, lalu diserbuk dan diayak dengan ayakan nomor 60, lalu dimaserasi menggunakan metanol pada suhu kamar selama 24 jam sebanyak 3 kali, lalu disaring. Nah, filtrasi hasil penyaringannya itu akan diuapkan pada evaporator dan dilanjutkan di atas water bath hingga didapatkan ekstrak kental yang siap untuk ditimbang. Nah, setelah itu dilakukan screening fitokimia dan hanya dilakukan terhadap flavonoid dan juga fenolik. Lalu untuk kegiatan selanjutnya adalah uji aktivitas antioksidan ekstrak metanol kulit buah pisang. Jadi, langkah pertama adalah diambil 1 mili dari setiap konsentrasi 2,5, 5, 7,5, dan 10 ppm, lalu ditambahkan 1 mili DPPH dan 2 mili metanol, lalu nanti akan diinkubasi selama 30 menit pada suhu 37 derajat Celcius dan diukur serapannya dengan panjang gelombang 517 nanometer. Lalu untuk perhitungannya itu, perhitungan persen inhibisi radikal DPPH-nya itu adalah serapan blanko kurang serapan sampel per serapan blanko kali 100%. Jadi ini adalah formula acuan dan modifikasi krim. Yang tabel sebelah kiri adalah formula acuan saya yang mengacu pada penelitian Saryanti et al. Tahun 2019, di mana sudah dilakukan optimasi terhadap ekstrak etanol kulit buah pisang kepok. Lalu yang sebelah kanan adalah formula modifikasi saya. Bisa dilihat terdapat variasi pada komposisi asam stearat dan triethanolamine, di mana faktor A-nya itu adalah asam stearat dan faktor B-nya adalah triethanolamine. Dengan F1 faktor A level rendah, faktor B level rendah, FA-nya faktor A level tinggi, faktor B level rendah, FB-nya faktor A level rendah, faktor B level tinggi, dan FAB-nya faktor A dan faktor B keduanya level tinggi. Selanjutnya, dari formula modifikasi krim yang tadi, dilakukan pembuatan krim dengan proses yang pertama, fase minyak akan dicampurkan dengan propil paraben lalu dilelehkan di water bath. Lalu yang kedua, fase air dan metil paraben dicampurkan. Selanjutnya, fase minyak yang sudah meleleh tadi dituang dalam mortir hangat lalu ditambahkan fase air sedikit demi sedikit sambil diaduk. Lalu ekstrak kental kulit buah pisang kepok akan dimasukkan ke dalam krim sedikit demi sedikit dan dicampurkan lagi sampai homogen. Kemudian dilakukan uji sifat fisik krim ekstrak metanol kulit buah pisang kepok. Yang pertama dilakukan pengujian organoleptis. Nah, dari sediaan krim yang dibuat diharapkan diperoleh sediaan krim yang memiliki warna dan juga aroma khas dari zat aktifnya. Jadi diharapkan memiliki warna dan juga aroma khas metanol kulit buah pisang. Kemudian selanjutnya adalah pengujian dari homogenitas. Nah, dari sediaan krim yang dibuat diharapkan memiliki susunan yang homogen dan juga tidak terdapat butiran kasar pada sediaan krim yang dibuat. Lalu selanjutnya adalah uji tipe krim. Nah, untuk pengujian ini dilakukan untuk mengetahui kesesuaian tipe krim yang dibuat dengan tujuan penggunaannya. Pada penelitian ini, sediaan krim yang dibuat adalah krim dengan tipe oil in water. Lalu untuk selanjutnya adalah uji pH. Nah, untuk pH ini diharapkan krim yang dibuat memiliki pH dalam rentang 4,5 sampai 6,5.
Lalu selanjutnya adalah uji viskositas. Untuk pengujian viskositasnya sendiri diharapkan krim yang dibuat itu memiliki viskositas sebesar 2000 sampai 50.000 CPS. Lalu selanjutnya adalah uji daya sebar. Untuk uji daya sebar ini diharapkan sediaan krim yang dibuat memiliki daya sebar sebesar 5 sampai 7 cm. Kemudian untuk daya lekat, dari sediaan krim yang dibuat diharapkan memiliki daya lekat dengan waktu berkisar 2 sampai 300 detik. Kemudian adalah uji stabilitas fisik krim ekstrak metanol kulit buah pisang kepok. Nah, pada pengujian ini dilakukan dua hal, yaitu uji sentrifugasi dan juga uji Freeze-Thaw cycle. Untuk uji sentrifugasinya itu sediaan krim yang sudah dibuat nantinya akan dimasukkan pada tabung sentrifugator, lalu disentrifuse dengan kecepatan 3750 rpm selama 5 jam. Lalu nanti diamati apakah terjadi keterpisahan fase pada sediaan krim yang dibuat. Kemudian selanjutnya adalah uji Freeze-Thaw cycle. Jadi pada pengujian ini dilakukan masing-masing formula akan disimpan pada suhu 4 derajat Celcius dan juga 40 derajat Celcius yang masing-masing disimpan selama 24 jam. Nah, penyimpanan ini dilakukan selama 6 siklus dan satu siklusnya itu terdiri dari dua hari, maksudnya berlangsung selama 2 hari. Nah, kemudian nanti akan diamati keterpisahan fasenya dan juga perubahan fisik krim yang meliputi organoleptis, homogenitas tipe krim, pH, viskositas, daya sebar, dan juga daya lekatnya. Lalu yang terakhir adalah analisis hasil. Nah, untuk menganalisis hasilnya ini menggunakan desain faktorial melalui software desain expert dengan tingkat kepercayaan 95% dan nilai p-value kurang dari 0,05, di mana nilai tersebut menandakan adanya perbedaan yang signifikan seperti itu. Lalu ini adalah jadwal kegiatan penelitian saya. Kemudian ini adalah daftar pustaka yang saya acu. Terima kasih.